tuh Night Lovers di bulan Ramadan? Kenapa sih? Ngapain sih? Gua nggak pantas gitu. Biasa aja. Oh ya, oke. Di sekitar kalian mungkin pernah bertemu orang baik. Yang sampai sekarang Berarti masih gue nggak boleh diingat. gitu, gue nggak boleh. Mungkin Amar dan Iris pernah bertemu nggak dengan orang baik yang kamu keinget Iya. dalam ingatanmu Terus berdua? contohnya tuh dia padahal orang yang tidak punya Ya. atau tidak fisiknya tidak sempurna, tapi dia melakukan hal kebaikan dan kalian melihat itu langsung gitu. Pernah nggak sih? Baru tadi pagi ya. Oh ya, kenapa? Siapa? Gimana ceritanya? Nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu, berlebihan. Berlebihan. Biar heboh aja. Kalau rumah sendiri enak ya. Iya. Bisa Gimana ceritanya tadi ya. pagi? Tadi pagi kamu udah ceritain kamu bilang tadi Kamu pagi. dong ya. Kalau aku ada satu seseorang yang Oh, lain. oke. Itu kemarin tadi pagi itu lagi keliling, terus ada bapak-bapak yang jualan itu mainan anak di gerobak gitu. Terus akhirnya ya karena emang rencananya pengen beli mainan buat anak di rumah kan, akhirnya beli satu. Terus tanya-tanya gitu. Terus dia selama pandemi ini ya Oh, sempet ngobrol-ngobrol ya? iya, ya iseng aja sambil beli kan gitu. Ngobrol gitu ya? Iya, dia penghasilannya kayak cuman sehari tuh 15.000, 20.000. Kadang ada yang beli, kadang ada enggak. Karena dia kan jual mainan keliling gitu loh buat iya, anak-anak SD. gerobak. Di Biasanya gerobak. jualannya kan di sekolahan. Iya, gitu. sekolah Sekarang negeri. kan anak-anak Oh, semua iya. pada tolongnya. Ya. Iya, gitu online. Jadi ya gitu, udah istrinya nggak ada, terus dia juga nggak bisa pulang kampung karena nggak punya uang, gitu. Tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya, Kalau Amar gimana? Tadi ada cerita sendiri, katanya iya. nggak mau dibagi-bagi baru sekali. Jadi ada satu cerita yang membuat gue tuh nggak akan bisa ngelupain. Ada sosok namanya Mas Kolit. Mungkin kalau Mas Kolit bisa dengar di sini atau bisa nonton gitu ya. Saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Mas Kolit. Jadi waktu itu saya pernah tinggal di Batam. Terus sekolah waktu itu sempat diusir dari rumah kan. Waduh. Karena kebetulan ceritanya panjang lah, ini kayak mesti tinggal sama tante gitu kan. Akhirnya diusir dari rumah dan nggak ada tempat tinggal, gue nggak ada saudara juga lagi di Batam. Akhirnya gue tinggal di ruko partai gitu. Nah cuman Mas Kolit ini bertugas sebagai tugas OB di sana. Jadi gue selama 3 bulan tinggal sama Mas Kolit. Dan sampai pada akhirnya gue pulang ke Jakarta, itu Mas Kolit yang biayain gue untuk naik pesawat. Dan sampai sekarang, terakhir kali kata-kata Mas Kolit, saya inget banget kalau dia bilang, kamu pasti nanti sukses ya kan. Kalau kamu sukses, jangan lupa sama saya ya, cari saya. Dan di sini mungkin, Iya ya. ya di sini saya mau ngucapin terima kasih. Belum pernah saya ucapin terima kasih itu sama Mas Kolit. Saya sudah nyari ke Facebook dan Instagramnya juga nggak ketemu. Oh, belum ketemu Belum ya? pernah ketemu lagi. Belum pernah ketemu. Mudah-mudahan sih dengan diucapin di sini akhirnya bisa ketemu Bisa. ya Mas Khalid, mudah-mudahan bisa dengar itu Tinggalnya dan di mana? dalam Di keadaan Batam? sehat. Di Batam. Oh, tapi sekarang saya dengar kabar dulu setelah saya dapat kabar itu dia udah pindah ke Jawa, dia kan orang Jawa, dia orang Jawa Timur. Nah itu Mudah-mudahan masih sehat lah ya. salah satu cerita kan, maksudnya Mas Solid profesinya OB gitu, tapi OB. dia masih bisa ngebantu lu, Iya, masih iya. bisa nyokolahin, ngasih ngasih makan gua, ngasih makan dan lain-lain. Bahkan nerbangin ke Jakarta Lebih ya, buat Ke Iya, Jakarta luar biasa. Buat Mas Solid, Anda luar biasa kalau mungkin nonton ya, kalau mungkin nonton atau teman saudaranya menonton. Tuh. Kasih kabar Mas Kolit di mana jadi Iya, bisa iya. ketemu. Biar bisa ketemu nih sama Amar nyariin. Setelah bulan Ramadan ini Tonight Show juga kita Net juga mendatangi orang-orang baik di sekitar kita ya. Orang yang peduli dengan orang lain, mau berbagi walaupun hidupnya juga tidak banyak berkecukupan. Kemarin Hati udah datang kemana Ti? Kemarin ke Yayasan Hati. Jadi sama mau tambahin juga. Jadi orang-orang tuh kalau dengar donor hati langsung mesti udah meninggal dulu hatinya baru di Ya, yang kemarin ya, ini kemarin ya. Ada kayak gitu, ternyata kita tuh bisa mencangkok hati orang yang mendonorkan hati tuh hampir minim tidak ada yang pernah gagal gitu. Kalau yang sekarang ke tempat Pak Ruslan. Kalau sekarang ke tempat Pak Ruslan, yaitu dia itu menampung bahkan coba mengobatin orang-orang dengan gejala gangguan jiwa. ODGJ ya. Iya, ODGJ. Kita lihat seperti Coba apa kita ya. lihat ya, seperti apa Ini dia. videonya ya. Nama saya Ruslan Syafi'i. Keseharian saya di kegiatannya di bidang keagamaan, akhirnya saya mendirikan suatu pondok pesantren. Berdirinya itu dari tahun 2007. Nah, di sini saya khususkan untuk pengobatan
orang-orang dengan gangguan jiwa sampai sekarang. Dan berbunga kota periangan. Kita nih sama manusia, dia pun yang sakit pun sama manusia, cuman dia lagi diuji sangat terhina kan gitu. Di jalanan juga tidak diorangin dengan orang-orang. Nah di situ udah harus kita punya, oh ini manusia harus dimanusiakan. Bagaimana untuk memanusiakannya? Kita rawat, kita bina, kita arahkan seperti itu. Jadi kasih kegiatan, dikasih permainan, main kerambol, main apa. Terus kenapa? Biar halusinasi itu jauh. Akhirnya dia semakin terus kebiasaan begitu, akhirnya cepat sembuh. Makanya pasien yang ada di sini sudah bisa diajak komunikasi. Nama saya Ali Nurdin, lagi sekolah MK STM Tauran. Terus dibawa ke sini tempat mental supaya diobatin, supaya sembuh. Ada 3 tahun di sini dirawat, diobatin sama Abah Ruslan. Nama saya Asep. Saya bercerai, rumah tangga berantakan, jadi depresi. Nama saya Miandri. Ya sudah yang lalu kan udah ini menikah. Cuma seminggu nikahnya. Kagak bersetujuin sama mertuanya. Namanya bukannya jodoh. Ini harapan saya. Yang paling dalam ingin semuanya sembuh kan gitu. Biar dia pulang kembali kepada keluarganya gitu. Biar dia benar-benar sehat, dia benar-benar layak terjun di masyarakat, diterima oleh masyarakat. Itu harapan saya. Makanya saya benar-benar dipenuhi dengan keikhlasan, kesabaran, merawatnya bagaimana dia harus cepat sehat. Itu. Bangga sekali saya melihat sosok seorang Pak Ustadz. Pak Ustadz ini sosoknya sih baik ya sama saya pribadi, apalagi sama pasien-pasiennya yang di sini baik seperti keluarga lah. Kita manusiawi ya, yang namanya hati nurani kadang-kadang suka ada lelahnya, nyerahnya. Dari mana kita untuk menghidupkan anak-anak panti di sini? Apalagi sekarang kan kita yang paling dibutuhkan memang konsumsi anak-anak panti. Halo Donor Lovers, kali ini kita akan ketemu dengan salah satu our local heroes, yaitu Pak Ustadz Ruslan. Dia adalah salah satu yang mengelola Yayasan Darul Miftah Mulia. Banyak sekali story-story yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Salah satunya adalah dia dengan rela merawat orang dengan gangguan jiwa. Langsung aja kita akan ketemu dengan orangnya. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum, Pak. Cocok dilanjut. Ini adalah salah satu pasien ODGJ-nya Pak Ustadz gitu ya. Jadi memang selain menampung juga ada proses untuk mencoba untuk menyembuhkan ya. Ini salah satunya Raja Saraf yang nyambung pola pikir. Tujuannya biar dia tenang, nyaman, adem. Sudah beres ya. Ini berarti rutin. Setiap hari. Setiap hari. Terus sebenarnya Pak Ustadz pengen sampai kapan sih bisa terus mengabdikan diri Pak Ustadz untuk bisa menolong sesama? Kalau untuk sampai kapan mungkin sampai akhir hayat ya. Intinya tujuan saya ingin memanusiakan manusia. Bagaimana dia yang gelandangan di jalan yang sudah tidak dirawat oleh keluarganya mau saya rawat. Bagaimana dia berterjun lagi ke masyarakat yang benar-benar seperti kayak kita. Karena memang kebesaran hati Pak Ustadz dan orang-orang yang ada di sini untuk membantu, untuk menyembuhkan sesama. Karena untuk bisa berkomunikasi dengan ODGJ kan sulit ya. Itu orang-orang yang awam akan sulit untuk melakukannya. Tapi luar biasa yang sudah Pak Ustadz lakukan selama hampir 15 tahun belakangan ini. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari Tonight Show. Terima kasih telah menjadi inspirasi bagi kita semua. Terimalah wujud apresiasi kami atas dedikasi dan keikhlasanmu berupa uang tunai sebesar 10 juta. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Ustadz. Amin.
Saya pun selaku yang merawat di sini sangat berterima kasih atas bantuannya. Dan saya juga orang awam jadinya, oh ada tempat seperti ini. Makanya saya justru berterima kasih kembali. Justru saya dibukakan. Ternyata banyak banget orang baik di luar sana. Amin. Untuk Night Lovers, itulah salah satu our local heroes kita pada hari ini. Kita kembalikan lagi ke studio. Gimana sih? Kemarin ketemu Pak Ruslan, seperti apa dia? Jadi di sana itu kan udah mulai banyak yang tahu kan tempat dia untuk merawat ODGJ. Biasanya ada yang nganterin, terus kalau udah mulai sembuh tuh keluarga datang. Ada yang sengaja ditinggal. Oh iya. Ke situ tuh. Jadi di bawah yang ada ODGJ ditinggal aja di situ. Jadi akhirnya Pak Ruslan yang emang rawat. Dan dia Tapi tadi bilang sampai akhir hayatnya ya melakukan itu ya. Tapi tadi ada tulisan kayak rehabilitasi juga, berarti bukan cuma itu aja sih. Jadi memang dia mendirikan pesantren, jadi bukan dikhususkan ODGJ aja. Tapi Semoga yang memang butuh gratis bantuan. kan. Iya. Pasti semoga Pak Ruslan, Pak Rus. Bisa silakan. Semoga Pak Ruslan sehat terus dan mengalir terus rezekinya dan semoga semakin banyak Amin. inspirasi. The best Pak Ruslan, the best. The best Pak Ruslan ya. Ya. Terima kasih sekali lagi buat Bella dan juga Amar Zoni. Sehat selalu, langgeng hingga akhir masa. Amin. Ya. Punya Sehat buat banyak Air. anak. Salam buat Air ya. Makasih Bang. 1943. 1453. Setelah ini kita juga akan berbagi rezeki hadiah untuk penonton yang ada di rumah. Jangan mana-mana. Tetap di Tonight Show.